Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi wasilah untuk mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan kelapangan rezeki bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berbicara soal rezeki, siapa di antara kita yang tidak ingin dompetnya selalu penuh, saldo rekeningnya cukup, atau tabungannya melimpah? Tentu kita semua menginginkannya. Dengan kecukupan rezeki, kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu orang lain, membayar utang, bahkan mewujudkan impian seperti membeli rumah, mobil, atau membuka usaha. Namun, seringkali kita lupa bahwa rezeki itu sepenuhnya berada di tangan Allah. Kita terlalu sibuk mengandalkan usaha sendiri tanpa melibatkan Allah dalam setiap langkah. Padahal, usaha yang kita lakukan, sekeras apapun, hanya akan menghasilkan sesuai kadar yang Allah tetapkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pemilik rezeki. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sebuah amalan istimewa yang diajarkan oleh ulama besar, Kiai Khalil Bisri, kakak kandung dari Kahah Mustafa Bisri atau Gus Mus. Amalan ini sangat sederhana, namun jika diamalkan dengan istiqomah, insya Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Amalan pembuka rezeki. Amalan ini dimulai dengan melaksanakan salat duha 4 rakaat di pagi hari. Setelah itu, bacalah surah Al-Kautsar sebanyak 14 kali. Surah ini mengandung makna mendalam tentang nikmat yang melimpah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna athainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syaniaka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Menurut Kiai Khalil Bisri, barang siapa yang mengamalkan salat duha dan membaca surah ini dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, maka Allah akan mencukupkan rezekinya, memberkahinya, dan memberikan kelapangan dalam segala urusan. Tips mengamalkan. 1. Istiqomah. Lakukan amalan ini secara rutin tanpa putus. Jangan mudah menyerah meskipun hasilnya belum terlihat dalam waktu singkat. 2. Ikhlas. Niatkan amalan ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata mengejar duniawi. 3. Yakin. Percayalah bahwa Allah pasti mengabulkan doa dan usaha kita. Jangan pernah ada keraguan di hati. 4. Sempurnakan dengan selawat. Setelah mengamalkan, perbanyaklah membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat akan membuka jalan keberkahan dalam hidup kita. Mengapa harus sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pagi hari, seluruh persendian kita memiliki hak untuk disedekahi. Sedekah ini tidak selalu berupa uang. Senyuman, membantu orang lain, berzikir, atau melarang kemungkaran juga merupakan bentuk sedekah. Sedekah menjadi salah satu kunci utama pembuka rezeki. Ketika kita memberi kepada orang lain, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih besar. Ingatlah, rezeki yang kita miliki hanyalah titipan, dan dengan berbagi, kita sedang menanam benih keberkahan untuk masa depan. Apanu warathibal. Pesan penutup. Amalan ini tidak akan serta-merta membuat uang jatuh dari langit. Namun, dengan izin Allah, rezeki akan mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting, kita harus sabar, tekun, dan selalu berpikiran positif kepada Allah. Semoga amalan ini bermanfaat dan menjadi jalan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk membagikan amalan ini kepada orang lain, agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul, meski dalam ruang virtual, untuk saling berbagi ilmu, yang insya Allah bermanfaat. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita, yang membawa cahaya kebenaran ke dunia ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, saya selalu mendoakan agar Allah memberikan kesehatan yang prima, memperluas rezeki yang berkah, memberikan anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada orang tua. Bagi Anda yang saat ini masih memiliki amanah atau tanggungan hutang, semoga Allah mempermudah Anda melunasi semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Doa. Setiap kita tentu memiliki keinginan, impian, dan harapan, baik dalam urusan keluarga, karier, hingga hubungan sosial. Namun, terkadang kita merasa apa yang kita minta dalam doa belum terkabul. Apakah Anda pernah merasa demikian? Sudah berusaha, sudah berdoa, tapi rasanya pintu langit belum terbuka untuk permohonan Anda? Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita sebuah rahasia besar tentang bagaimana doa kita bisa lebih cepat diijabah oleh Allah. Sebuah kalimat yang luar biasa dahsyat, yang bila diucapkan sebelum berdoa, maka Allah menjanjikan pengabulan. Rasulullah berkata, "Allazi su'ila bihi ujib, wa idza du'iya bihi ajab." Artinya, jika seseorang berdoa kepada Allah dengan kalimat ini, maka permohonannya akan diijabah. Lalu, apa kalimat tersebut? Sebelum saya jelaskan, mari kita renungkan terlebih dahulu. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Bukan sekadar ucapan, tetapi pengakuan bahwa kita ini lemah, bahwa kita butuh pertolongannya. Maka, ketika kita memulai doa dengan memuji kebesaran Allah dan bersaksi atas keesaannya, doa itu akan menjadi lebih kuat. Rasulullah mengajarkan doa ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta, al-ahad asy-syamad, alladzi lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tiada sesuatu pun yang setara denganmu. Setelah membaca doa ini, Rasulullah menyarankan agar kita melanjutkan dengan membaca salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Setelah itu, barulah kita memanjatkan apapun keinginan kita. Misalnya, Anda meminta kesembuhan, rezeki yang halal, atau kemudahan dalam melunasi hutang. Bacalah doa ini dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Mengapa doa ini begitu istimewa? Karena kalimat ini mengandung Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu." QS Al-A'raf 180. Dengan memulai doa menggunakan nama-nama Allah yang agung, kita menunjukkan penghambaan sejati. Kisah ini diriwayatkan dari hadits sahih oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah mendengar seorang sahabat berdoa dengan lafal ini. Rasulullah kemudian berkata, "Kamu telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Barang siapa berdoa kepadanya dengan nama itu, Allah pasti mengabulkannya." Teman-teman, mari jadikan doa ini amalan rutin kita. Apapun yang Anda minta, kesembuhan, anak-anak yang saleh, rezeki yang luas, atau kelapangan hidup, bacalah kalimat ini sebelum Anda mulai berdoa. Semoga dengan mengamalkan ini, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.